Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu mata diklat otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Adapun yang akan kita pelajari kali ini yaitu memahami administrasi sarana prasarana kantor, melakukan pengelompokan administrasi sarana dan prasarana. Setelah kalian mengetahui ini semua, maka kalian dapat menjelaskan pengertian administrasi perkantoran dan prasarana, kemudian juga bisa mengurai ruang lingkup administrasi sarana prasarana. Juga kalian bisa mengemukakan tujuan dari administrasi sarana dan prasarana, serta mengemukakan fungsi administrasi dan juga melakukan identifikasi ruang lingkup administrasi perkantoran dan sarana prasarana. Apa itu administrasi sarana dan prasarana? Kalian mengetahui bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, administrasi sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang utama terselenggaranya suatu proses. Itu menurut KBBI atau menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian menurut AMM, Association of Facilities dan Manager, mengartikan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah pengelolaan aset dan bangunan bersama-sama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, serta memiliki implikasi dalam hal desain awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari, dan pengendalian tenaga kerja. Kemudian, peraturan pemerintah menurut Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007. Sarana adalah perlengkapan yang menunjang pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar dalam menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sarana pendidikan antara lain meja, kursi, dan lain-lain. Karena ini merupakan suatu media pembelajaran. Terus kemudian ruang lingkupnya apa aja? Ruang lingkup dari sarana prasarana adalah milik kekayaan organisasi. Maka perlu ada kegiatan pengamatan yang kuat mencakup pengamanan, perencanaan kebutuhan, penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan pergudangan. Yang terpenting yaitu pemeliharaan, penghapusan, inventarisasi, dan penghapusan. Itu adalah merupakan kegiatan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Di antaranya kegiatannya apa aja? Kegiatan operasional, objek, tujuan, itu adalah merupakan kegiatan dari perencanaan sarana dan prasarana. Kemudian tahapan-tahapan dalam pengadaan barang. Tahapan yang pertama yaitu tahapan dalam pengadaan barang, yaitu pengadaan. Setelah itu penyimpanan. Setelah itu pengeluaran, pemeliharaan, dan penghapusan. Nah, kemudian dalam permintaan peralatan atau perlengkapan kantor yang perlu diperhatikan yaitu unit pemakaian pengajuan bon permintaan, yaitu dari setiap ruangan apa yang diminta untuk pemenuhan dari kebutuhan ruangan yang ada. Kemudian administrasi gudang. Administrasi gudang yaitu ada tidak di dalam gudang kebutuhan yang diperlukan oleh ruangan. Kalaupun ada, maka yang dari dalam gudang bisa dikeluarkan. Kalaupun tidak ada, maka permintaan akan dipenuhi setelah disetujui oleh pengurus peralatan perlengkapan. Setelah itu adalah permintaan peralatan kantor. Permintaan peralatan kantor itu dilakukan oleh bagian administrasi yang terutama dilihat dulu di gudang. Kalau di gudang masih ada peralatan yang bisa digunakan untuk permintaan dari ruangan tersebut, maka bisa diadakan ruangan tersebut untuk peralatannya. Kalaupun tidak ada, maka dia harus mengajukan permintaan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya sebenarnya yaitu
untuk menyediakan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhannya, baik yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, untuk jumlah, waktunya, dan tempat yang dibutuhkan dalam keadaan yang dapat dipakai dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalaupun tidak sesuai maka jangan dulu diadakan atau dipenuhi permintaannya. Kemudian fungsinya apa sih? Fungsi dari sarana dan prasarana itu, fungsinya yaitu yang pertama fungsi perencanaan, fungsi kebutuhan, fungsi penganggaran, fungsi pengadaan, fungsi penyaluran, fungsi penggudangan, fungsi penyaluran, fungsi inventarisasi, dan fungsi penghapusan. Nah, ini semua kalian bisa baca ya dari video ini semua. Kemudian siklusnya pun kalian bisa lihat untuk siklus dari mata rantai administrasi administrasi sarana dan prasarana. Tugasnya kalian yaitu mengidentifikasikan pekerjaan administrasi bidang sarana dan prasarana. Kemudian mengidentifikasikan tugas pokok dari bidang administrasi sarana prasarana, mengidentifikasikan pembukuan sarana dan prasarana, mengidentifikasikan peralatan. Itu adalah tugas yang harus kalian penuhi ya. Demikian mata diklat kali ini yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Ibu tunggu tugas kalian seminggu setelah video ini tayang. Terima kasih. Assalamualaikum.